Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas presentasi Sufi Healing. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ajaran dasar Sufi tentang jiwa dan tubuh. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai konsep tubuh, jiwa, akal, dan hati dalam tasawuf. Dan yang kedua adalah keterkaitan antara tubuh, jiwa, akal, dan hati dalam tasawuf. Tasawuf pada dasarnya itu berfokus pada penyucian spiritual dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa aspek penting dalam mempelajari ilmu tasawuf itu sendiri yaitu dengan pemahaman mengenai tubuh, akal, jiwa, dan hati manusia. Nah, masing-masing 4 aspek tersebut itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam perjalanannya menuju kesempurnaan spiritualitas. Mari kita simak pembahasan berikut. Contohnya seperti kita dapat mengontrol hawa nafsu menggunakan akal yang cerdas, yang bijak, dan agar menjaga kesucian hati dan jiwa merasa tenang. Salah satu contohnya adalah ketika kita mengontrol hawa nafsu menggunakan akal yang cerdas dan bijaksana, kemudian itu akan menjaga kesucian hati dan membuat jiwa kita tenang. Nah, memasuki konsep tubuh, akal, jiwa, dan hati dalam tasawuf. Yang A ada konsep tubuh dalam tasawuf. Konsep tubuh dalam tasawuf ini tuh dipandang sebagai tempat ruh ketika kita menjalankan tugas kita di dunia. Jadi tubuh sendiri itu merupakan bagian fisik manusia yang dapat berinteraksi langsung dengan dunia material. Jadi ketika kita fokus pada kenikmatan duniawi, tubuh itu akan menjadi penghalang dalam perjalanan spiritualitas kita. Maka dari itu, para sufi menekankan pentingnya contohnya dalam riyadhah seperti puasa, sholat, qiyamul lail, wirid, dan lain sebagainya. Maka pembahasan di sini yang dimaksudkan adalah tubuh kita dalam bertasawuf itu jangan fokus dengan kehidupan atau kenikmatan duniawi aja, karena itu akan menjadi penghalang dalam perjalanan kita menuju spiritualitas kita, menuju ridhonya Allah. Nah, jadi kita itu harus seimbang antara duniawi dan akhirat. Jadi kita itu seimbang antara amalan yang ada di dunia untuk akhirat. Kita itu di dunia ini untuk akhirat, seperti itu. Kemudian yang kedua ada konsep akal dalam tasawuf. Akal itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia itu diharuskan untuk berpikir sepanjang waktu, untuk memahami ilmu, untuk mengerti, untuk memahami ilmu, memahami orang-orang sekitar, membedakan antara yang benar dan salah, yang antara hak dan batil. Kemudian di dalam ilmu tasawuf itu juga akal itu sebagai alat untuk mengenali hukum-hukum syariat dan memahami dasar ketuhanan. Nah, walaupun akal itu memiliki keterbatasan dalam memahami hakikat ketuhanan, maka pada perjalanan spiritual itu sendiri, akal itu harus bersamaan dengan qalbun atau hati. Nah, sebagai akses langsung kepada cahaya ilahi. Maksudnya tuh, ketika kita berpikir, kita itu harus bersama dengan hati. Itu sebagai akses, sebagai jalan untuk menuju kita kepada yang benar, kepada jalan yang benar, seperti itu. Ketika kita memahami hakikat ketuhanan, akal itu terbatas, maka memang harus dibersamai dengan hati supaya kita menemukan jalan yang terang, kita menemukan jalan yang benar dan tidak aura-aura, tidak asal-asalan. Akal digunakan sebaik-baiknya. Kemudian ada konsep jiwa dalam tasawuf. Nah, konsep jiwa dalam tasawuf ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada nafsu al-amarah, yang kedua ada nafsu al-lawamah, dan yang ketiga ada nafsu al-mutmainah. Yang pertama, nafsu al-amarah merupakan jiwa yang memerintah kita dalam melakukan keburukan dan masih dikuasai oleh hawa nafsu serta syahwat duniawi. Kemudian nafsu al-lawamah yaitu jiwa mulai sadar terhadap kesalahan-kesalahan dan menyesali perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Kemudian ada nafsu al-mutmainah. Jadi jiwa yang telah mencapai ketenangan itu tadi merasa kita itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tingkatan-tingkatan tersebut itu berurutan, dan di sini saya menuliskan 3 nafsu dalam tasawuf. Yang pertama tadi yaitu, jadi kita itu jiwa yang memerintahkan kita ini untuk tetap melakukan keburukan, untuk tetap melakukan kebatilan yang didasari oleh hawa nafsu. Kemudian yang kedua, tahap kedua, jadi kita tuh mulai sadar terhadap apa sih kesalahan yang telah kita perbuat tadi, dan kita mulai menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga, barulah kita, ketika jiwa kita mencapai ketenangan, maka kita akan melakukan taubat dan kita akan merasa dekat dengan Allah. Kemudian seperti apa sih taubatnya? Apa sih contohnya? Kemudian seperti apa sih taubatnya? Kemudian seperti apa sih taubat itu sendiri? Kita bisa lakukan dengan proses tazkiyatun nafs atau proses penyucian jiwa, yang dalam tasawuf yaitu yang dikenal dengan tazkiyatun nafs. Jadi ini tuh membersihkan jiwa dari segala keburukan. Gunanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat, kemudian puasa, kemudian melakukan tarekat, dan tarekat dengan mursyid ya tentunya, dan yang lain sebagainya. Kita melakukan penyucian jiwa. Nah, yang paling gampang nih teman-teman, yaitu kita melakukan zikir. Jadi setiap hari itu jangan lupa untuk berzikir, karena zikir itu salah satu proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs yang mudah untuk kita lakukan setiap kali kita melakukan aktivitas. Dimanapun kita berada, kita senantiasa berzikir agar kita selalu mengingat Allah dan kita merasa diri kita ini dekat dengan Allah. Jadi ketika kita ingin atau kita akan melakukan keburukan atau kesalahan, kita tuh ingat dengan Allah. Kita ingat Allah itu melihat kita. Kita tidak akan melakukan hal itu insya Allah. Kemudian konsep hati dalam tasawuf. Hati atau qalbun dalam ilmu tasawuf itu merupakan sebuah pusat kesadaran spiritual dan tempat menerima cahaya ilahi. Jadi yang dimaksud adalah hati yang bersih itu akan dapat menerima ma'rifatullah. Dan berbeda dengan hati yang kotor atau dipenuhi dengan penyakit-penyakit batin, penyakit hati seperti iri, ria, hasad, sombong, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati yang buruk. Nah, di sini para sufi itu menjelaskan pentingnya tasfiyatul qalbun atau tazkiyatun nafs atau tasfiyatul qalbun, yaitu penyucian hati agar seseorang itu merasa lebih dekat dengan Allah. Beberapa proses maka di sini para sufi menjelaskan pentingnya tasfiyatul qalbun atau tasfiyatul qalb, yaitu penyucian hati. Yang tadi penyucian jiwa, yang sekarang adalah penyucian hati. Nah, ini juga bertujuan untuk kita agar seseorang itu lebih dekat dengan Allah. Dan beberapa proses metode penyucian hati, yang pertama ada mujahadah. Mujahadah itu seperti melawan hawa nafsu serta godaan-godaan duniawi. Terus kemudian yang kedua ada muhasabah diri atau introspeksi diri secara intens atau mendalam. Jadi kita meraba diri kita, apa yang kita lakukan, apa sih kesalahan kita, apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Jadi kita harus muhasabah diri. Itu adalah salah satu proses penyucian hati. Nah, kemudian yang ketiga ini tadi adalah zikir, yaitu mengingat Allah secara konsisten. Istighfar, kita senantiasa beristighfar, kita senantiasa menyebut syahadat, terus kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, seperti itu, dan banyak zikir seperti zikir pagi dan petang dan lain sebagainya. Kita bisa mengamalkan itu setiap hari agar kita hati kita bersih dari sifat-sifat buruk duniawi seperti tadi, iri, hasad, kemudian sombong, ria, dan lain sebagainya. Nah, poin pentingnya juga agar hati kita itu tidak mudah ternodai oleh hal-hal yang tidak penting. Jadi kita ketika melihat orang lain bahagia, kita harus senantiasa ikut bahagia juga. Jangan sedikit-sedikit kita mengotori hati kita dengan kok seperti itu ya? Kok dia kayak gini ya? Hal kecil yang kita omongin, sekecil atau sekecil ternyata dia gini. Enggak deh. Sekecil itu aja, itu membuat hati kita kotor. Jadi sebisa mungkin kita hindari perkataan-perkataan dan
omongan-omongan yang membuat hati kita ini kotor. Mungkin kita sebagai manusia, ya tidak mungkin. Kita sebagai manusia memang pasti akan melakukan kesalahan, baik itu dalam ucapan atau perbuatan. Tetapi ketika kita sudah melakukan itu, sebaiknya kita zikir lagi, kita beristighfar supaya kita meminta ampunan aja. Memang manusia itu tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Mungkin kita juga bisa hilaf dan kita menyebut hal itu lagi, kita gibah ke teman atau ke orang lain, kemudian yang lain sebagainya. Nah, caranya adalah yaitu dengan penyucian jiwa atau penyucian hati dan penyucian yang lain-lainnya. Akal juga dicuci supaya bisa berpikir logis, kritis tapi tetap menghargai sesama gitu. Nah, saya pribadi menonton kajian dari Syekh Sulaiman di YouTube. Nah, di situ menjelaskan tentang Quran surat Az-Zumar yang artinya ada albab. Nah, albab itu kan artinya akal. Nah, albab itu di situ dijelaskan albab itu letaknya di hati atau kolbun. Albab itu artinya akal dan albab itu letaknya di hati atau kolbun. Jadi akal itu letaknya di hati gitu, menurut Quran surat Az-Zumar yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman di YouTube. Nah, di sini walaupun ada pendapat yang benar bahwa akal itu berhubungan dengan otak, ada yang bilang akal itu letaknya di otak, ada yang bilang akal itu letaknya di hati. Jadi banyak sekali para ulama yang berbeda pendapat mengenai akal, apakah di otak atau di hati. Nah, dari yang saya lihat di kajian ini, pendapat yang benar menurut Syekh Sulaiman itu letaknya akal itu ada di hati. Namun jika hati kita itu sedang dipahami atau kita sedang memahami dengan suatu hal, maka itu akan terhubung ke otak. Jadi di antara akal yang letaknya di hati itu tetap terhubung ke otak. Jadi di mana sih letaknya sebenarnya? Kalau dalam kajian ini letaknya itu di hati. Namun ketika kita berpikir, kita memahami sesuatu, maka itu akan terhubung ke otak. Jadi ketiga-tiganya itu sangat berdampingan gitu. Nah, ketiganya ini kan ada di dalam jiwa kita. Nah, jadi keempat-empatnya itu sangat berdampingan gitu. Jadi bagi saya, dari keempat itu mana sih yang lebih penting? Di sini saya memahaminya dan saya mempercayai bahwa yang terpenting, yang utama adalah hati. Karena hati itu tempatnya niat. Jadi ketika kita menggunakan akal untuk berpikir, kemudian hati adalah niatnya. Ketika kita menggunakan akal untuk berpikir, maka hati itu untuk niatnya gitu. Jadi memang harus berdampingan gitu. Dan yang paling penting di sini letaknya ada di hati gitu. Jadi ketika akal kita sedang tidak baik-baik aja, kita memikirkan orang lain itu buruk, tapi dalam hati dalam hati kecil kita berpikir bahwa kita menggunakan perasaan juga gitu, bahwa orang itu tidak seburuk itu. Nah, jadi kita ada perasaan iba atau perasaan sedikit kasihan atau sedikit berperasaan terhadap orang tersebut. Misalnya kita logisnya aja, oh ternyata dia tadi itu menolak ajakanku karena dia memang sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi tidak usah berpikir yang terlalu dia itu dia nolak aku, berarti dia udah nggak mau nih main sama aku lagi. Enggak. Jadi ketika kita berpikir menggunakan hati, maka niat kita itu akan berubah, insya Allah. Jadi di sini poinnya itu bukan hati kotor, pikiran ikut kotor, tapi ketika gimana caranya kita tuh mengontrol supaya hati kita itu senantiasa bersih, agar pikiran kita itu juga bersih. Pikiran kita itu logis, tetapi logisnya itu tetap baik gitu, bukan logis yang digunakan untuk hal yang salah atau hal yang menyeleweng seperti itu. Kemudian yang kedua, membahas mengenai keterkaitan antara tubuh, jiwa, akal, dan hati dalam tasawuf. Yang pertama, tubuh itu sebagai wadah spiritual. Jadi di dalam tasawuf, tubuh manusia itu kedudukannya sangat tinggi,
atau bisa disebut sebagai manifestasi spiritual. Jadi tubuh itu bukan sekedar intensitas fisik yang bersifat materi aja, tetapi juga instrumen sakralnya yang memungkinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman spiritual dan perjalanan menuju makrifat. Nah, pembawaan ini tuh juga membawa kita pada konsep mengenai bagaimana tubuh itu berperan sebagai medium penghubung antara dimensi lahiriah dan batiniah secara praktik tasawuf. Nah, Al-Ghazali menganggap tubuh itu sebagai Al-Ghazali itu memandang tubuh itu sebagai kendaraan yang suci yang memungkinkan manusia itu bisa melakukan berbagai ritual ibadah dan mujahadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa kehadiran tubuh yang sehat dan terpelihara, itu tuh seseorang tidak akan mampu melaksanakan bentuk riyadah atau ibadah spiritual yang menjadi titik sentral dalam perjalanan spiritual tasawufnya ini. Jadi kalau kita sakit biasanya kan sholatnya itu pasti kehalang, gak hanya kehalang tapi kadang ada yang sholat tapi kesusahan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada akal sebagai nur ilahiyah. Jadi dalam tradisi tasawuf, akal ini tuh memiliki posisi yang sangat istimewa sebagai cahaya ilahi, sebagai manifestasi dari nur ilahi atau cahaya ilahi. Jadi konsep ini tuh berangkat dari pemahaman bahwasanya akal itu merupakan anugerah tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai pembeda dengan makhluk yang lainnya. Contohnya, manusia memiliki akal tetapi hewan tidak. Nah, akal itu yang dimiliki oleh manusia akal yang dimiliki oleh manusia jangan hanya sekedar dipahami sebagai sesuatu yang kognitif atau bersifat rasional aja, tetapi juga anggaplah sebagai pancaran langsung dari cahaya ketuhanan yang memungkinkan kita itu mengenal dan memahami kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki, terutama dalam mempelajari agama Islam, terutama dalam perjalanan kita dalam perjalanan spiritual. Nah, para sufi kontemporer seperti Dr. Muhammad Fethullah Gulen itu mengembangkan pemahaman bahwasanya akal itu sebagai cahaya ilahi yang menjelaskan kapasitas untuk menerima dan memantulkan cahaya ma'rifat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika akal kita itu dibersihkan dari berbagai kotoran atau belenggu duniawi melalui proses tazkiyatun nafs atau penyucian, maka akal itu akan semakin mampu untuk menangkap pancaran cahaya ilahi yang membawa kita kepada pemahaman-pemahaman hakikat segala sesuatu yang berdasarkan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah jiwa sebagai dinamika spiritual. Dalam tasawuf, jiwa atau nafs itu merupakan entitas yang bersifat dinamis. Dalam tasawuf, jiwa atau nafs itu merupakan entitas yang bersifat dinamis dan memiliki peran yang sangat sentral dalam perjalanan spiritual seorang penempuh jalan spiritual atau salik. Nah, jiwa itu dipahami sebagai komponen-komponen yang terus bergerak dan bertransformasi atau berubah-ubah, menciptakan dinamika yang kompleks, dinamika yang sesungguhnya di dalam proses pendakian spiritual itu menuju makrifat. Jadi pemahaman tentang dinamika jiwa ini tuh menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk dan mengarahkan perjalanan spiritual seseorang. Menurut kajian Dr. Aisyah Rahman, jiwa itu memiliki karakteristik yang terus-menerus bergerak, berubah di antara berbagai tingkatan spiritual, mulai dari nafsul al-amarah, jiwa yang cenderung pada keburukan tadi, hingga menuju nafsul mutmainah atau jiwa yang tenang. Ini tuh tidak bersifat linear, melainkan fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal di dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian yang keempat, hati sebagai pusat spiritual. Jadi dalam tradisi tasawuf itu, kolbun atau hati itu mendapatkan posisi yang sangat amat istimewa sebagai pusat spiritual manusia. Hati itu gak hanya dipahami sebagai organ fisik aja, tetapi lebih jauh dari metafisik yang menjadi tempat bersemayamnya makrifat itu atau pengetahuan spiritual dan mahabbah, cinta Allah. Nah, pemahaman tentang sentralitas hati dalam kehidupan spiritual ini tuh telah mengalami pengembangan yang signifikan dalam tasawuf kontemporer sendiri. Seperti Profesor Mustafa Al-Khatib dalam penelitiannya itu mengungkapkan bahwa hati itu memiliki kapasitas yang gak terbatas, tanpa batas dalam menerima tajalli, manifestasi ilahiyah.
Berbeda dengan akal yang memiliki batasan-batasan logis kan. Nah, jadi kan kalau akal itu memiliki batasan-batasan. Tetapi jika hati itu kapasitasnya tidak terbatas. Hati itu bebas. Nah, hati itu mampu menangkap dan memahami realitas spiritual yang melampaui dimensi rasional. Kemampuan ini tuh menjadikan hati itu sebagai instrumen yang utama dalam pencapaian makrifat. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hati itu utama, hati itu penting dari keempat aspek tadi, itu hati yang paling utama. Dan yang terakhir ada interkoneksi dan harmonisasi. Dalam tasawuf sendiri, pemahaman ini itu antara tubuh, akal, jiwa, dan hati itu merupakan ini kan tentang interkoneksi dan harmonisasi antara tubuh, akal, jiwa, dan hati yang merupakan aspek fundamental yang menentukan kesuksesan perjalanan spiritual seorang salik atau penempuh perjalanan spiritual. Nah, keempat aspek ini itu tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu sistem yang saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses pencapaian makrifat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Icep Triza Kirana memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.